Iya, Allah ya. Saniha. Tidak. Ini namanya kan habis itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menempani wa iyyakum bi ilmihi bidarain. Tadinya pendapat kedua qaul ba'd syi'ati qaul ba'd syi'ati innal halla mahdudun bi dis'in wa qad za'amu anna qawlahu ta'ala mathna wa thulatha wa ruba'a yufidu dzalika ila pendapat kedua adalah pendapat sebahagian Syiah. Innal halla mahdudun bi dismi, bahwa yang halal dinikahi jumlahnya sampai 9. Ini pendapatnya Syiah. Qad za'amu anna qawlahu ta'ala masna wa thulatha wa ruba'a dan mereka beranggapan bahwa firman Allah Ta'ala masna wa thulatha wa ruba'a dua, tiga, dan 4 yufidu dzalika yufidu dzalika maknanya seperti itu. Maknanya jadi ayat yang mengatakan masna 22, 33, 44 menunjukkan arti 9. Ya, itu pemahaman mereka. Idzal wawu tufidul jam'. Karena wawu bermakna al-jam'ah, menjumlah. Ya. Jadi 2 tambah 3 berapa? 5. 5 tambah 4 9. Ini kelas 2 SD ini ya.
2 tambah 3, 3 tambah 4. Untung-untung dia tidak kali. Kalau dia kalikan, oh berapa itu? 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. 2 lusin. Ya. Wa majmu'u hadhil adadi tis'un. Ya. Maka jumlah dari bilangan ini 2, 3 dan 4 adalah tis'un. 9. Ya. Wawu kan dalam bahasa Arab memang bermakna tambah. Ya. Tetapi tidak semua wawu bermakna tambah. Tapi bisa bermakna jumlah atau tambah. Ya. Beralasan juga ya. Ya. Wazakku, dan mereka mempertajam dalika pendapatnya itu, zalikal fahma, mempertajam pendapat atau pemahaman mereka itu, bi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jama'a baina tis'ah. Jama'a baina tis'ah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengumpulkan 9 istri. Apa bantahannya ini kira-kira? Bagi kita yang sependapat 4. Ya? Apa itu? Ya, tapi kan teladan. Qaulun wa fi'lun wa takrirun. Nabi juga mempraktekkan kan itu analisis kita bahwa itu khusus Nabi. Ada bantahannya? Ada bantahannya? Ya? Siapa tahu diterima. Ya? Mana? Ini hampir Ramadan ini. Nanti di luar mana Ustaz ini? Ada pendapat seperti ini. Kita jawabnya bagaimana? Karena kita berprinsip 4, maksimal 4. Ya tentu ada yang bisa membantah ini kan mesti hadis juga. Karena praktek Nabi 9, maka yang menunjukkan bahwa itu khususiyah Nabi itu adalah hadis, harus hadis juga. Hadisnya siapa? Sahabat Nabi? Siapa? Saya lupa siapa lagi namanya. Bukan orang Arab ini, siapa namanya? Salman Al-Farisi ya. Setelah memeluk Islam disuruh ya mempertahankan 4 ya dan menceraikan selain itu. Begitu pula sahabat-sahabat Nabi yang lain yang beristri lebih dari 4. Pilihlah di antara sekian banyak istrimu 4 saja, yang lainnya ceraikan. Itu artinya bahwa 9 itu adalah hanya untuk Nabi saja. Ya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa tidak semua yang dipraktekkan Nabi itu adalah harus kita praktekkan. Dan tidak semua yang tidak dilakukan Nabi ya tidak bisa kita praktekkan. Sama seperti menerima dan memakan zakat
itu tidak berlaku pada diri Nabi. Jadi kalau kita tidak terima, orang non-muslim yang akan terima. Ya. Termasuk juga kita harus mengetahui mana hadis-hadis Nabi ketika beliau berkata melakukan dalam posisi bahwa beliau seorang nabi atau posisi beliau sebagai kepala negara. Sama seperti hadis yang menyuruh membunuh orang murtad. Ya. Apakah kalau ada di Indonesia ini orang murtad kita harus bunuh? Gimana? Harus dibunuh? Ya? Ya. Eksekusi seperti ini bukan eksekusi secara person ke person, tapi itu eksekusi negara kepada person. Maka ketika negara tidak turun tangan dalam hal itu, tidak boleh ada kelompok yang mengeksekusi ini. Jadi negara yang harus turun tangan mengeksekusi. Sama dengan penetapan talak. Di Indonesia ini nanti dikatakan jatuh talak ketika pengadilan yang menjatuhkan. Secara institusi. Jadi tidak boleh secara pribadi mentalak istrinya dan itu dianggap jatuh, itu tidak jatuh. Karena pernikahan itu bukan urusan person-person. Tetapi itu adalah urusan negara. Dan yang tertera dalam peraturan pemerintah itu sudah menjadi ijma ulama Indonesia. Jadi walaupun 100 kali diucapkan kepada istrinya talak itu tidak sah. Tidak sah. Baik secara hukum, ya, agama ataupun hukum negara. Karena itu sudah dikelola oleh negara. Negara yang menjadi ranah negara, ya, bukan ranah person. Makanya oleh sebagian ulama juga mewajibkan merujuk. Sehingga nikah siri dalam perspektif negara, walaupun secara eksplisit diakui, tetapi sebenarnya tidak diakui. Eksplisitnya karena diakuinya isbat nikah. Jadi kalau ada seseorang yang pernah menikah tanggal sekian jam sekian dan menikahkan sah secara rukun dan syarat, maka boleh diajukan ke pengadilan untuk diisbat nikah sesuai dengan tanggal pada nikah sirinya itu. Ya, karena biasanya nikah siri 3 tahun kemudian baru dia ada anaknya. Mau urus KTP, mau urus akte kelahiran tidak bisa kalau tidak ada buku nikah. Maka harus urus isbat nikah tanggalnya pada saat yang lalu menikah itu. Berarti secara eksplisit negara mengakui nikah siri. Ya, karena seandainya tidak mengakui maka harus kawin kembali. Ya. Apalagi tambah sekarang itu aturan lagi bahwa seluruh nikah baru tidak diperbolehkan dinikahkan ketika tidak ada keterangan dokter bahwa wanita itu sudah siap menikah dan siap hamil. Mesti ada sertifikatnya. Bukan pengakuan saya siap, tetapi menurut
keterangan dokter bahwa wanita ini sudah siap menikah dan siap hamil. Yang kedua, tes narkoba. Ya, tes narkoba. Salah satu cara untuk meminimalisir interaksi anak muda ini dengan narkoba. Ya, selama kamu mau kawin, ya jangan coba-coba sentuh narkoba. Kecuali kalau tidak mau kawin, ya silahkan. Ngeri juga ya. Tapi begitulah cara untuk membentengi generasi muda kita. Ya. Tapi bukan berarti setelah terbukti dia dihalangi untuk nikah, tidak. Tetap dijalankan nikahnya dan itu dirahasiakan. Tetapi setelah itu mesti direhabilitasi. Ya, silahkan dijalankan sesuai dengan prosedur pernikahan, tidak dihalangi. Tapi setelah itu direhabilitasi. Salisuha, yang ketiga, qaulu ba'di ahli zahiri innal adada alladhi yubahu wa samaniya asyarata. Wah, ini lebih lagi. Pendapat sebahagian ahlu zahir, ini satu aliran dalam Islam yang tekstual ya. Bahwa bilangan yang diperbolehkan adalah 12 wanita. Jago juga ini. Laki-laki perkasa ini. Saya pernah waktu umrah kemarin ketemu dengan sopir mobil Arab. Dia sopir mobil saja. Bilang berapa istrimu? Bilang 4. Rumah saya katanya 4 lantai. Jadi setiap lantai itu istri 1, istri sampai 4 sih. Hebat, dia sopir mobil. Nah, saya bilang ini sopir mobil kalah kita ini. Ya. Tetapi di sana negara apa istilahnya? Mengiyakan. Ya. Di Indonesia tidak. Jadi karena peraturan di Indonesia ini sehingga muncul iddah baru. Iddah suami. Ada iddahnya suami? Ada ya? Di Indonesia itu ada iddahnya suami. Berapa iddahnya? Hah? Suami itu sekarang punya iddah. Jadi seorang suami tidak boleh menikah dengan wanita lain selama masa iddah istrinya, karena dia juga beriddah. Iddah apa namanya? Iddah poligami. Karena di Indonesia nanti boleh berpoligami ketika ada izin dari istri. Jadi bukan iddah kesucian rahim, tetapi iddah poligami. Karena ketika dia kawin, maka dia beristri 2. Sementara beristri 2 mesti ada izin dari istri pertama. Sudah pernah dengar ini? Hah? Sudah. Ya, jadi di Indonesia itu ada iddah suami sama iddahnya istrinya. Jadi boleh saja ketika istri mengizinkan, dan itu harus disidangkan, dan yang mengizinkan izinnya itu resmi ketika sudah disidang di pengadilan. Ya. Ya, nikah siri kalau mau kawin 2 tanpa izin dari istri.
Bagaimana wanita? Merasa terlindungi tidak dengan undang-undang itu? Atau bagaimana? Jadi seorang istri aman ya ketika tidak ada izin dari kamu, itu tidak bisa kawin lebih dari 2 secara resmi. Kecuali kalau dia hanya nikah siri. Tapi kalau nikah resmi mesti di pengadilan. Sidang di pengadilan, istri merestui, boleh menikah. Gimana? Menurut wanita ini, setuju tidak? Setuju ya? Ada yang tidak setuju? Hah? Apa ya? Sebenarnya ketika tidak ada saingan, tidak ada tantangan, wanita itu akan stagnan seperti ini. Tapi seorang wanita akan memperbaiki diri, menata diri dengan baik ketika ada tantangan. Ini kan stagnan, dilindungi oleh negara, maka dia santai-santai saja, aman. Tapi kalau tidak aman, dia akan berbenah diri untuk memperbaiki diri. Nah, kan merasa aman. Kalau merasa aman kan santai saja. Tapi ketika ada tantangan bahwa kalau tidak berbenah diri ini, nama aduk ini suami kita ini, nah itu kerja keras dia. Tapi tidak perlu khawatir bahwa setelah pernikahan Tuhan menganugerahkan kepada kalian berdua mawaddah. Makanya sebenarnya mencintai seorang laki-laki atau mencintai seorang wanita sebelum menikah itu bukan cinta namanya. Ya, hanya ketertarikan saja. Cinta itu nanti muncul setelah menikah. Itulah mawaddah warah. Ya, jadi tidak ada cinta sebelum menikah. Karena nanti Tuhan waja'ala bainakum. Nanti Tuhan ciptakan cinta tanpa logika itu setelah menikah. Ya. Wa qalu inna ma'na masna wa sulasa wa ruba'a isnani wa isnani. Ya, 2 tambah 2 kayak itu. Ya, berarti 4. Wasulasa 6. Berapa nih? Hah? Wa arba 4 tambah 4. Yang jelas jumlahnya ada 12. Waza'amu, dan mereka beranggapan annal wawa lil jam'i, kamasna itu 22 bukan 2, 22. Makanya di sini bilang 2 tambah 2. Jadi kalau bilang udhulu masna, masuk tak 22. Bukan udhulu isnain, masuk 2. Tidak. Masna itu tak 2. Sulasa tak 3. Jadi boleh menikah langsung 3, boleh menikah langsung 4. Wa za'amu annal wawa lil jam'i. Dan mereka beranggapan bahwa wawu di sini adalah tambah. Fayakunul majmu'u samaniya asyarata. Maka jumlahnya adalah 18 ya, bukan 12 tadi ya. 18. Ya. Wah, kalau per tingkatnya 18 tingkat ini rumah ini. Walaqad wassafa al-Qurtubi hada al-aqwala kullaha biqaulihi. Dan Imam Al-Qurtubi menggambarkan pendapat ini semua dengan perkataannya, wa hadza kulluhu jahlun bil lisani.
Semua ini ya jahlum bil lisan was sunnah, ya. Tidak tahu ya, berucap, ya. Tidak tahu bahasa maksudnya. Was sunnah, begitu pula sunnah. Wa mukhalafatun li ijma'il a'immati, ya, dan menyalahi konsensus umat. Wa hujjatul jumhuri fi annal ayata tufidu taqayyuda bi arba'in. Dan bahwa ayat ini maknanya atau menunjukkan at-taqayyud, tufidu taqayyuda bi arba'in, bermakna terbatas 4. Ya, Allahu a'lam. Habis mic yang kemarin itu. Sudah habis yang kemarin? Habis nih? Berapa mic kemarin tuh? Kalau habis ini saya kasih yang baru. Pencet 2 kali. 1 kali. Satu kali saja, ya. Foto dari sana. Masih melintang begini. Udah. Ya, oke. Masih melintang. Ya. Ini mudah-mudahan bisa dipertahankan sampai ya, kakek nenek, ya. Ketika ini dipelihara, insya Allah mawaddahnya itu akan orang Bugis bilang sipupur bakosero, yang disebut sipupur bakosero. Nanti timbanya atau seroknya pecah ketika pegangannya juga patah. Sipupureng, ya. Bakong itu pegangannya, seroknya itu timbanya. Ya, kasih. Cara mudah membuat pasangan pria, maksudnya suami, ya, walaupun bisa disalahgunakan ini, jatuh cinta, ya. Ini silakan dibaca. Meskipun seorang wanita tidak bisa mengendalikan perasaan seorang laki-laki tentang dirinya, ya, akan tetapi setidaknya seorang wanita dapat menunjukkan kepadanya bahwa dirinya adalah wanita yang istimewa, ya. Walaupun kita sulit merubah image seorang laki-laki, cara pandang seorang laki-laki terhadap diri kita, tapi minimal, ya, anak-anakku yang istri ini memasukkan, ya, bukan guna-guna, ya,
memasukkan apa ya, semacam menanamkan keyakinan kepada seseorang ya, suaminya lah, bahwa kamu adalah wanita yang istimewa. Makanya seorang wanita sebelum menanamkan ke dalam diri seorang laki-laki harus mengetahui kriteria laki-laki, kriteria wanita menurut laki-laki ini, kriteria laki-laki ini wanita mana yang menurutnya istimewa. Itu harus tahu. Karena setiap orang memiliki pencarian yang berbeda-beda. Ya. Saya carinya wanita seperti ini. Saya cari wanita kaya. Saya cari wanita cantik. Saya cari wanita karir. Saya cari wanita begini. Nah, itu yang dijaga. Karena munculnya keinginan-keinginan seperti itu, harapan seperti itu tidak instan, tapi itu terbentuk dari awal. Kadang mungkin karena latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan. Ya, orang-orang berpendidikan rata-rata mengidolakan wanita-wanita yang berpendidikan. Wanita-wanita kaya biasa mengidolakan wanita-wanita yang kaya, misalnya seperti itu ya, dan seterusnya. Ini mesti ditahu sehingga kita bisa masuk lewat lorong yang dia inginkan. Ya. Berikut ini beberapa hal yang dilakukan untuk mencuri hati ini. Oke, menarik perhatiannya. Jadi gampang-gampang susah membuat orang membalik wajahnya ke arah kita. Mungkin wajahnya menghadap ke arah kita, tetapi matanya tidak menghadap ke kita. Makanya ada sesuatu ini kan perhatian, ada yang diperhatikan. Apa yang biasa menjadi perhatian? Rata-rata yang menjadi perhatian untuk dialihkan pandangan ke kita, dialihkan hatinya ke kita, itu adalah sesuatu yang menghibur. Sesuatu yang menghibur. Dan orang akan lari dari kita ketika sesuatu itu menakutkan. Maka hindarilah hal-hal yang membuat suamimu nanti, hindarilah sesuatu yang membuat suamimu nanti merasa takut kepadamu. Perbanyaklah hal-hal yang membuat dia terhibur sehingga ada perhatian. Ya, memperhatikan. Oke, saya akan sampaikan beberapa hal ya. Ya. Perhatian yang disukai laki-laki. Laki-laki suka wanita yang menjadi pendengar setia. Maka ketika seorang wanita ingin menjadikan istrinya, suaminya sebagai pendengar setia, maka ini terbalik. Biasanya ini ya, seorang laki-laki akan mencari wanita yang ingin mendengarkannya. Nah, ketika istri di rumah malah ingin menceramahi suaminya, berarti suami yang menjadi pendengar setia. Maka dia akan cari wanita yang bisa mendengarkan ceritanya. Walaupun kamu tidak pahami, alhamdulillah, insya Allah, subhanallah, iya kah? Sambil tatap muka. Jangan tatap gadgetnya. Oh iya. Terus dia akan marah. Simpan. Walaupun ini penting, ketika suamimu mengharapkan kamu mendengarkannya, simpan. Ini tidak penting. Dengarkan dia.
Kamu harus menjadi pendengar yang setia. Kalau perlu, rubah posisi duduk. Kenapa tadi itu? Kenapa? Pendengar yang setia hanya berupaya menghafal kata sambung sebanyak-banyaknya. Terus, bagaimana Mi? Selanjutnya, hanya kata-kata seperti itu yang harus dihafal. Tidak usah berkomentar. Nah, kata sambung saja yang harus dihafal. Selanjutnya bagaimana? Terus begini. Dan akhirnya gimana? Itu aja. Ya. Selanjutnya memujinya. Kalau belum pernah melihat leher naik 2 jengkal, puji dia. Insya Allah naik 2 jengkal itu leher. Ya. Harus pintar memuji yang realistis. Jangan yang tidak realistis. Kan ada orang yang memuji tidak realistis. Saya suka kamu karena pintar. Nah, dia ranking 17 dari 18 orang. Itu tidak realistis namanya. Cari sisi yang membuat dia tersanjung di hadapan. Dan tidak bisa dilakukan oleh wanita lain. Hanya kami yang bisa melakukan itu. Jadi mengikat laki-laki sebenarnya tidak terlalu susah. Ya. Cari kelebihannya. Dengarkan keluhannya yang pertama. Kedua, cari kelebihannya. Puji itu. Ya, maka isi dompetnya akan habis. Karena laki-laki itu tidak merasa senang mengantongi uang banyak. Jadi ketika ada orang memanfaatkan itu, habis isi dompetnya. Saya secara pribadi itu jarang bawa uang banyak. Karena pasti habis kalau pulang. Biasa kalau di pasar ya, dapat ibu-ibu yang menjual tidak laku-laku, saya beli saja itu. Beli, walaupun saya tidak manfaatkan, pokoknya beli saja. Karena laki-laki itu salah satu sifatnya adalah melihat tidak tegaan. Tidak tegaan. Makanya jarang laki-laki kalau beli menawar. Kecuali yang ya alhamdulillah, insyaallah mau kemana itu nawar itu. Kalau laki-laki tulen itu jarang yang nawar. Ya. Kalau bukan sungguh-sungguh laki-laki ya banyak nawar. Jadi supporter. Saya suka yang kita lakukan, saya dukung. Kenapa? Karena perempuan pada hakikatnya ketika orang menikah gitu ya, laki-laki itu pengelan, apa istilahnya adventure ya, pengelana ya. Suka yang super itu, kalau perlu jadi Superman. Perempuan itu tidak, perempuan itu khawatiran. Jadi laki-laki itu ingin ke luar angkasa, perempuan itu mau turun di bawah bumi, sehingga bisa dikatakan antara langit dan sumur. Kalau bumi masih di atas, kalau sumur di bawahnya bumi, ya, antara langit dan sumur. Jadi perempuan menarik laki-laki ini ke bawah, sementara perempuan ini ditarik oleh laki-laki ke atas, sehingga realistis. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu, memang harus dikonsultasikan. Kenapa? Supaya itu realistis. Karena laki-laki pertimbangannya adalah perkembangan. Pokoknya maju ini, kalau istrinya khawatir begini, nanti kalau tidak bagaimana? Nah, ini akan ditarik sampai satu turun tidak terlalu ke atas, satu tidak di sumur, naik akan ketemu di tengah.
Tapi laki-laki suka disupport karena itu tadi. Ingin ini. Nah, nanti di belakang baru dikasih analisis. Bisa dukung, nggak apa-apa. Ketika melangkah ya bagusnya mungkin seperti ini. Jangan langsung di-cut. Oh jangan, saya tidak setuju kalau begitu, jangan. Karena dia akan berpikir. Makanya nanti kalau dapat suami, insya Allah dapat suami semua, pasti kamu akan menyaksikan suami-suamimu itu akan duduk di teras sendirian. Dia akan duduk di teras sendirian. Kalau dia peminum kopi, dia akan minum kopi. Kalau dia merokok, dia akan merokok. Jangan diganggu. Karena sebenarnya dia memikirkan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Dia akan lakukan itu. Saat-saat seperti itu, bukan berarti dia ada masalah. Tetapi dia merancang sesuatu yang akan dia lakukan di masa depan. Ya. Cukup dibuatkan kopi, nggak usah banyak tanya. Sampai jam berapa di situ? Ini nggak usah, biarkan saja. Laki-laki, suamimu kalau nanti seperti itu, dia butuh sendiri. Tidak ingin diganggu. Ya. Atau kadang kalau ketemu teman-temannya di luar, biarkan. Karena salah satu sifatnya laki-laki itu adalah bromance. Tahu bromance? Ketemu dengan bro-bronya. Itu mungkin jadwalnya sekali seminggu, sekali 2 minggu, sekali sebulan. Dan itu jangan dibatasi waktunya. Kadang di situ dia punya ide-ide yang bisa ketemu dengan teman. Jangan ditelepon. Paling kalau mau WA saja. Jangan ditelepon. Itu mempermalukan suami. Hai, telepon sih. Nah, biarkan sampai pagi. Sekali seminggu, sekali seminggu. Nah, cukup kabari saya jam berapa kita pulang atau WA saja. Tidak ada masalah di jalan atau gimana. Itu saja. Jangan tanyakan jam berapa pulang, dengan siapa di sana, enggak usah. Cukup kamu sudah ikat dia, silahkan dilepas. Ya. Oke, saya kira sampai di situ dulu. Ini ada beberapa ya. Baru subjudulnya ini ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan mari kita sama-sama berdoa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaitahu wa la maridan illa syafaita wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaitahu wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi auladina wa ahlina wahfadhum warzuqhum wahdihim warhamhum waffiqhum li ta'atika wa la tadurrahum warzuqna birrahmah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.